perkenalkan nama saya adalah Christian Emanuela dari Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjabarkan mengenai hasil kajian saya terhadap diksi puisi Sejak Sajak karya Helvi Tiana Rosa. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai diksi, kita harus memahami bahwa puisi adalah salah satu produk bahasa yang umum dikenal karena penggunaan diksinya yang unik dibandingkan dengan produk-produk bahasa yang lain. Diksi yang khas ini memiliki satu peranan besar dalam membentuk sifat-sifat unik pada puisi. Juga sekaligus memberikan satu ciri tertentu, satu ciri estetik yang unik yang sekarang kita umum ketahui sebagai gaya bahasa yang puitis. Nah, pemakaian dan penempatan macam-macam diksi yang unik ini memungkinkan untuk timbulnya macam-macam bentuk imaji dan macam-macam bentuk kemungkinan makna yang dapat terbentuk di dalam puisi ini. Demikian pula dalam puisi Sejak Sajak karya Helvi Tiana Rosa. Dalam puisi ini juga tampak berbagai penggunaan diksi-diksi yang unik. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk membahasnya dan mengkaji beberapa contoh yang ada pada puisi tersebut. Puisi Sejak Sajak ini umum memiliki tema besar, yaitu cinta. Hal ini bisa kita lihat dari bait-baitnya yang ya pada dasarnya membahas mengenai cinta, mengenai pertemuan dan cinta, afeksi. Pada bait pertama dikatakan bahwa cinta adalah satu hal yang bekerja dengan cara-cara yang misterius, dengan cara-cara yang rahasia. Ketika seorang mulai mencintai sesuatu, cinta mendatangkan berbagai perasaan yang seringkali di luar kendali. Dan pada bait kedua dikatakan bahwa ketika sang tokoh bertemu dengan yang dicintainya, maka waktu-waktu yang sang tokoh tempuh menjadi diisi oleh emosi. Dan hari pun menjadi berjalan dengan cepat seperti tidak terasa. Dan kemudian pada bait ketiga, sang tokoh mencatat orang yang dicintainya, mendeskripsikannya dalam sajak-sajak. Dan ya sejak-sejak itu mendapat inspirasi dari ya tindakan-tindakan yang sang tokoh cintai ini lakukan. Dan pada bait keempat, ya sang tokoh menjabarkan macam-macam ungkapan afeksi yang bisa ia katakan terhadap orang yang ia cintainya. Dan pada bait terakhir, sang tokoh mengakhiri penyataannya dengan perkataan sejak kita yang dapat diimplikasikan sebagai bahwa ada sejak-sajak yang bermula sejak pertemuan mereka berdua. Pada puisi Sejak Sajak umumnya tidak ada beberapa rima antar baris. Namun rima antar baris ini bukanlah suatu tema umum yang dapat ditemukan pada puisi ini. Namun dapat juga dilihat berbagai penggunaan rima dalam satu baris, seperti rima datar dan rima aliterasi yang dapat ditemukan dalam puisi-puisi, dalam bait-bait dan baris-baris pada puisi ini. Seperti getar tanpa sapa dan binar tanpa rencana. Kata getar dan binar memiliki rima datar. Ya, mereka berdua diakhiri oleh bunyi ar, dan sapa dan rencana diakhiri oleh huruf A. Dan kemudian ada juga kata tak ada yang lebih biru dari waktu. Kata biru dan waktu sama-sama diakhiri oleh bunyi U. Dan kemudian tak ada yang lebih jejak dari sajak. Kata jejak dan sajak memiliki hubungan kesamaan bunyi akhir seperti kata-kata yang sebelumnya. Ya, kedua kata ini diakhiri oleh bunyi akhir ak. Kemudian juga dapat ditemukan berbagai pemilihan kata yang digunakan untuk memperdalam makna, seperti kata menyihir yang digunakan pada perkataan yang menyihir air mata jadi kuntum asa. Kata menyihir
itu digunakan oleh sang penyair untuk menggantikan kata mengubah, di mana air mata yang melambangkan kesedihan dan asa yang melambangkan harapan. Jadi mengubah kesedihan menjadi harapan. Ya, kesimpulannya, pemilihan kata-kata dalam puisi dapat mempengaruhi kedalaman makna serta mengembangkan sifat estetik dari suatu puisi. Dan meskipun rima antar baris bukanlah satu tema utama pada puisi ini, keberadaan rima-rima datar dan rima-rima aliterasi pada puisi ini juga dapat meningkatkan sifat estetik dari puisi sejak sajak ini. Sekian dan terima kasih.